kepikiran mau live sama sekali. Iya kemarin katanya kita mau apa tuh? Ternyata kita mau kayak video call ngobrol berdua. Tapi Ya ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol mending nyantai ngobrolnya kan. kayak sharing sama teman-teman. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, bisa juga kita ngobrolin. Asik. Oke, mau kamu dulu apa aku dulu? Up to you. You can go first. Oke. Aku kepo banget sama, kan berarti kamu tuh terakhir mulai kuliahnya dari tahun lalu ya? Berarti tahun lalu September ya? Yes, dari awal September akhir Agustus kemarin. Jadi abis ketemu kamu itu pas di Jakarta tuh aku udah mulai first day I think kalau nggak salah. Oh gitu. Oh pas di Jakarta udah mulai. Ya kayak akhir-akhir harinya tuh mulai orientasi dulu, jadi kayak perkenalan Oh. sama profesor Harvard-nya atau apa gitu. Oke, oke. Oh, oke. Gimana rasanya? Waduh, pertamanya kaget banget sih, soalnya kayak apa tuh teman-temannya tuh aku rasa kayak misalnya ya, kalau aku waktu di Berkeley itu rasanya kalau mau dapat ranking saya 10 besar gitu, itu kayak masuk akal gitu loh. Kayak misalnya kamu kumpulin kerjaan, aku bisa kayak quite confident, yakin bisa masuk 10 besar. Tapi kan ketika masuk yang submit kerjaan di Harvard gitu, rasanya kayak semuanya tuh kayak bagus semua gitu, kayak orang-orangnya udah jenius semua gitu. Kayak anggap aja istilahnya kayak misalnya top student dari Berkeley, top student dari UCLA, dari Singapura, dari China, dari Eropa, digabung di satu, ditaruh di Harvard. Nah itu jadi bener-bener kaget sih awalnya, kayak kerjaan yang biasanya aku kayak oke, I think udah lah dapat A. Jadi lebih susah gitu. Padahal sama-sama di US ya? Iya, Kuliah sama-sama kamu di di US. Berkeley. Iya, padahal Berkeley aja udah susah, ternyata yang Harvard tuh next level susahnya. Tapi untungnya kalau di Harvard ini mereka nilainya nggak ada kayak apa sih A, B, C, terus nilainya nggak pakai nilai angka 100. Kamu nggak ada kayak nilai akhirnya tuh bukan angka kayak 100 atau dapat 90, bukan. Tapi nilainya cuma pass, low pass, sama high pass. Sama not pass. Keren banget. Oke. Ih, keren Jadi, banget. I think it's a really good thing. Soalnya Iya. soalnya kalau aku ingat banget waktu aku di Berkeley itu nilainya kan pakai GPA atau IPK lah kalau di Indonesia. Nah, terus nilainya kan ada A, B, C. Nah, jadi tuh murid tuh rasanya lebih kompetitif, kayak bersaing satu sama lain. Nah, tapi di S2 ini yang menarik itu Harvard nggak kasih nilai ABC, tapi mereka cuma high pass atau pass. Jadi murid-muridnya tuh nggak saling berkompetisi gitu loh. Lebih ke saling bangun. Misalnya kayak kita belajar bareng, gimana caranya, misalnya kita bikin project ya. Kalau zaman dulu kita mikir tentang nilai, kan itu kan lebih kayak pressure, kayak kadang-kadang ada yang ikutin projectnya Tapi marking scheme juga masih ada ya bro? Gimana? Marking scheme yang tahu kan biasanya kan kalau aku sih kuliah dulu apanya? Kuliah kenapa? Marking scheme tapi masih ada nggak? Jadi kayak biasanya itu dulu kalau aku di UK itu sering dikasih kayak gini, jadi misalkan bikin program, bikin programnya tuh kalau misalkan mau dapat A itu tuh bisa dapat 70 itu harus ada apa-apanya. Oh iya. Kalau di sana gimana tuh? Oh kayak kriterianya gitu ya? Maksudnya kriteria. Oke. Ya. Jadi ada, jadi kayak gini sih. Maksudnya kayak kalau nilai ulangan, kayak misalnya aku ada ambil kelas sejarah, ya masih kok sejarah waktu itu nggak pakai angka sih. Tapi kalau aku ambil namanya energi itu kayak apa sih, kita belajar tentang heat transfer, suhu panas, suhu dingin udara, apa itu ada nilainya, kayak kamu dapat 100, dapat 90, dapat apa. Nah, tapi kalau kamu nilainya tinggi ya dapat high pass. Kalau nilai kamu misalnya 80 atau 90 ya dapatnya pass doang gitu. Tapi kalau misalnya di bawah 80 dapat low pass. Kalau di bawah 60 ya not pass atau fail gitu. Iya. Jadi di US kan gitu. Iya, kalau di UK sistem apa sih nilainya kayak gimana grading sistemnya? Kita tuh jadi beda kalau mau dibilang sih agak beda jauh sama US sih. Aku juga dulu pertama kali tahu kriterianya US tuh dari adik aku kan juga di US tuh.
Iya. Jadi kita nih di atas 70 itu udah yang paling top. 70. Oh. Jadi di atas 70 udah paling top. Dimana ada sih katanya ngomong-ngomong sih di atas 90 itu ada lagi yang benar-benar top namanya. Wow. Wait. Tapi jarang Maksimumnya banget sih. apa tuh? Maksimumnya berapa? 100? Maksimumnya kita jadi di UK itu jarang banget 100 sih. Jarang banget 100. 100 tuh terus biasanya yang udah top level itu tuh yang di atas 70. Di atas 70 itu udah top gitu. Kalau di atas 90 itu yang udah benar-benar udah godlike gitu lah. Udah sejajah sama dosen gitu. Yeah, that's interesting. Soalnya ya kemarin aku sempat bantuin apa tuh teman aku mau masuk sekolah di UK. Jadi aku baca apa kayak sistem penilaiannya sana dan aku baca ternyata di atas 70% tuh udah top gitu loh. Oke, what? Yeah. Nah, tapi pertanyaan aku kayak lah maksimalnya berapa? Kalau maksimalnya emang 80%, oke 70 bagus gitu. Tapi ternyata maksimalnya kamu bilang berapa? 90 apa 100 gitu ya? Iya bisa sih, tapi jarang banget sih rata-rata orang kalau di atas 70-nya udah wow gitu. Malah kalau misalkan employer di UK sih banyak kan malah nyarinya tuh yang di atas 60. Jadi nggak usah sampai Oke. Ya. 60 pun udah Yes. termasuk oke lagi. Bawah 60 itu baru yang kurang gitu. Pakai IPK nggak? Itu jadi sistemnya kalau di atas 70 itu namanya tuh first class. Oh, first class itu kayak summa cum laude ya? Nggak ya? Beda. Nggak tahu, aku nggak tahu. Summa cum laude nggak tahu. Terus kalau di atas 60 itu second class. Jadi first class, second class, third class, pass, sama fail. Oke, iya. Jadi sistemnya itu 70, 60, 50, terus di bawah 50 itu kan yang passing tuh. Nah di bawah 40 baru fail. 40. Jadi low banget. Kayak PKN ya zaman dulu ya. Ya, I see. By the way, ini kita nyapa-nyapa nih. Ada siapa aja nih? Okay. Oh. Say hi. Hai Salma, Monica, ada Will, Nan. Iya. Ada Fioni. Si Fioni ikut lagi. Kamu tadi layarnya kekecilan tuh maksudnya gara-gara komentarnya besar gitu ya mungkin? Is it like that? Iya, tadi komentarnya besar gitu. Tapi waktu kalau komentar besar kamu ini klik yang pojok kanan bawah itu. Iya. Baru dari. Terus kamu bisa juga pin questions. Pin apa? Mau kasih judul di tengah gitu. Kamu tulis. Kamu kayak tulis di add comment terus nanti di pin. Aku yang add comment ya? Iya, kamu add comment. Soalnya aku bukan hostnya. Ngobrol nyantai dengan anak Harvard. Hai guys. Hartini. Stefan, siapa nih yang mau ke sekolah di UK? Azek. Ayo siapa? Tapi sayangnya emang lagi corona gini susah. Online. Nah, sebenarnya ya guys, nih, aku kasih tahu ada tips and tricks. Kalian ya, sebenarnya ini adalah saat-saat terbaik untuk kalian kalau mau apply kayak sekolah-sekolah luar negeri. Soalnya banyak orang yang nggak pingin daftar sekarang gitu loh, karena corona ini. Jadi anggap aja yang daftar lebih sedikit. Nah, jadi saingan kalian tuh lebih sedikit juga. Nah, jadi kayak kemarin di Harvard itu banyak teman-teman aku yang kayak nggak masuk defer. Jadi udah masuk nih kita semester 1, terus mereka defer, atau kayak teman-teman aku yang mau daftar nggak jadi daftar. Nah, jadi I think actually this is the good time buat teman-teman yang mau daftar sekolah mana aja, UK, US, any country. Ada kemarin banyak yang mau ke Singapura, mau ke Turki, Jerman, Jepang. Itu saat-saat yang bagus, soalnya nggak sebanyak itu yang daftar gitu. Karena orang mikirnya kayak oke, corona mungkin nggak nunggu tahun depan or something like that. Jadi kalau kalian mau masuk sekolah-sekolah yang sulit, yang kayak susah masuk, nah masuk aja daftar sekarang gitu. Iya bener juga ya. Iya. Bener. Gimana Ryan, mau S2 nggak nih? Udah keenakan kerja kayaknya. Iya, kayaknya lagi keseruan kerja lah. Ada si Leo tadi katanya. Ada Leo? Mana? Katanya ada Leo.
Bisa invite Leo. Coba invite aja kata Leo. Coba. Oh ya itu ada Leo. Lele. Bisa bertiga ya? Bisa. Ajakin aja. Bentar aku pikir. Aku S2 sebenarnya dari dulu nggak pernah ada Mm-mm. pikiran sih. Soalnya dari dulu Mm-mm. juga memang pikirnya tuh justru Muncul nggak terakhir kamu juga di kan invite? Invite-nya muncul nggak tuh? waiting Si for Leo. Leo sih tulisannya. Nah, Oh, oke waiting oke. for Ya, ya. Mm-mm. Ajak. Nah, terakhir tuh Ya. mikirnya Mm-mm. kayak kan justru aku punya pilihan, aku bisa masih kerja di situ jadi IT Mm-mm. consultant itu kan, atau pulang Yes. ke Indonesia. Nah itu Uh-huh. bener-bener ada itu mikirnya tuh susah banget bro itu. Uh-huh. Soalnya ini kan life decision moment banget gitu loh. Iya, Kayak iya, if iya, I iya. stay in the UK kayak bener-bener ntar berapa tahun Mm. ke depan bakal berubah banget. Dimana kalau aku pulang ke Indonesia juga bakal berubah banget gitu. Mm-mm. Nah itu bingung juga sih. Jadi banyak ngobrol-ngobrol sama inilah sama orang-orang yang udah berpengalaman sih banyak kan di Mm-mm. teman-teman apa tuh ya I orang-orang yang see. disebut mentor gitu Mm-mm. ada yang Kamu double ada masih yang double. ada kesempatan bisa balik ke UK nggak kalau kamu mau sekarang gitu? Bisa nggak? Kalau dibilang visanya kan aku udah nggak ada, Mm-mm. tapi kalau misalkan untuk balik kerja sih sebenarnya masih ada karena kan aku udah punya kenal-kenalannya, aku udah Iya, punya iya, iya, iya. koneksinya dan manajer aku pun dari Mm-mm. dulu bilangnya tuh waktu aku mau keluar katanya if you need, katanya kalau misalkan ada mau kerja atau berubah pikiran atau gimana gitu we're open arms gitu loh, kayak boleh aja masuk aja Oke, gitu that's karena good. Ya. Wah, kalau Ryan sebenarnya mah, bagusnya enaknya gitu, tapi uh, ya tapi kayaknya kemungkinan besar aku nggak itu deh, nggak kayak balik. nggak tahu Ya, deh. ya, ya. It's okay. Setiap orang kan jalannya beda-beda. Hmm. Um, Mungkin kayak ada the million dollar question. Nah, orang-orang kan kadang mikir kayak, oh, di UK itu kan kayak mesti kalau kerja di UK gajinya tinggi karena pound sterling. What Hmm. makes you apa ya pingin meninggalkan kayak those privilege karena kamu murid yang bisa kerja di UK gitu apa Ya, dan balik ya. ke Indonesia apa nih. Sebenarnya kayak ya itu yang sebenarnya aku bingung ini banget kan, mikirin banget kan. Mm-mm. Apalagi di situ tuh enaknya Leo katanya Rian katanya suaranya agak kurang kedengaran tapi mungkin kurang dekat atau apa. kalau kalau kamu dengar nggak? Oke, dengar aku dengar sih bagus. Oke. Mm-mm. Nah, mikirnya gini sih, aku tuh dari dulu pengen banget kayak waktu aku ke UK itu aku sering lihat kayak wah kayak ada banyak hal tuh yang belum ada di Indonesia gitu loh, terutama di bagian Hmm. ekonomi. Nah, ini masih kurang banget, ini masih ada gitu, masih Mm-mm. kesempatan masih banyak banget gitu di Indonesia. Yes. Mm-hmm. Ada yang bilang kayak kenapa nggak kerja di situ dulu, ntar 5-10 tahun nyari pengalaman, nyari koneksi, ntar baru pulang ke Indonesia. Kan ada Yes. juga yang kayak gitu. Aku punya beberapa juga Yes. kenalan, dia kayak gitu juga bisa buka usaha akhirnya gitu. Uh, Nah, tapi yes. aku juga ada ngomong, akhirnya aku timbang-timbang ada satu mentor ini yang ngomong, kalau misalkan emang tujuan akhir kamu untuk membuka bisnis, ya kenapa nggak mulai lebih dulu gitu. Oke. Jadi Soalnya, karena pingin buka bisnis. Oke. That's a good nah aku mau buka reason. bisnisnya tuh sebenarnya tuh lebih mau ini sih. Aku tuh gimana ya? Orang-orang itu kan motivasinya beda-beda ya, Pra. Yes. Yes. Beda kan, ada yang motivasinya, ada temen aku yang motivasinya uang. Jadi kayak dia pengen Yeah. jadi kaya gitu, dia pengen beli Yeah. ini itu gitu. Ada Yes. juga Yes. yang motivasinya tuh pengen pengen Mm-mm. inilah katanya financial freedom gitu kan, jadi kayak Yes. bisa Yes. Yes. ditinggalin, jadi dia nggak usah, dia Uh-huh. tuh orangnya suka malas-malesan gitu, tapi aja maunya Mm-mm. jadi bikin bisnis dulu, ntar bisnisnya jalan sendiri, dia bisa nyantai gitu. Hmm. Oke. Nah kalau Passive aku income. tipenya tuh Mm-mm. passive income gitu. Nah kalau aku tuh Mm-mm. tipenya yang lebih mau punya legacy gitu loh, Jadi something yang bisa dikasih ke anak kamu, penting. Turunkan lah kasih ke intinya. anak, kasih ke negara, kasih ke, pokoknya aku tuh Uh-uh. pengen bisa ngebuat sesuatu yang bisa wah gitu loh. Ya, 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 ya. Oh, Jadi itu keren banget. Boleh, boleh, boleh. Uh-uh. nah makanya aku tuh dari dulu tuh ini banget kayak ngelirik banget ke dunia, sebenarnya ke dunia kayak apa tuh, apa komputer, IT konsultan Yes. gitu, itu kan Uh-huh. berhubungan sama orang, terus Yes. bisa bisa
kembangkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Terus aku juga yang paling aku lihat sih sebenarnya dari dulu tuh ini juga pabrik Oh, oke. pabrik manufacturing. Itu yang bener-bener Yes. fokus aku pengen banget kayak ke situ gitu loh. Money maker ya, langsung kayak produce all the money and everything. Pertama money. Kedua Yes. pabrik itu tuh in padat karya kan. Pabrik Maksudnya apa itu? In padat padat karya itu karya. jadi maksudnya banyak kita we employ a lot of people Yes, betul, betul, right betul. in pabrik. Yes. Jadi pabrik itu tuh mempunyai dampak yang sangat besar gitu loh. Jadi aku tertarik banget gitu untuk soalnya bayangin kalau misalkan kita punya 10 karyawan gitu kan. Nah, kita menghidupi 10 karyawan itu gitu kan. Aku lebih suka kata-kata tim sih, aku kurang suka karyawan. Jadi kita punya 10 tim gitu kan. Yes. Yes. 10 member di tim. Nah, kalau Yes. bayangin kalau pabrik itu kan rata-rata punya 100, punya berapa, Oh, iya. punya pabrik besar gitu. Yes. Nah, kita memberikan pekerjaan untuk mereka semua gitu loh. Terus mereka jadi bisa Benar. ya gitulah, aku demen kayak suka bisa memberikannya itu gitu loh. Nggak tahu Oke. itu kayaknya tuh emang sukanya di situ. Oke. Itu keren banget sih. I think I really like the idea kalau apa ya? Aku tuh suka orang yang kayak misalnya dia ada teman aku tuh misalnya pingin balik ke Indonesia, tapi karena ya nggak ada tujuannya. Tapi kalau dari kamu tuh kayak tujuannya jelas banget gitu. Kayak kamu pengen balik Indonesia karena kamu you wanna start your own business dan you wanna leave your own legacy. Kamu pengen meninggalkan sebuah legacy yang bisa kamu turunkan ke negara, ke partner tim kamu, anak kamu dan semuanya gitu. Which is kayak menurut aku tuh valuable gitu. Nggak cuma kayak aku ada teman misalnya, oke, aku pengen balik Indonesia karena ya disuruh orang tua gitu. Tapi kayak ya terus mau apa gitu. Kayak kayak reasonnya apa gitu. I think that's a good point. Bagus banget. Iya, itu nggak tahu sih dari dulu sih kepikiran pengen gitu. Waktu dipikir-pikir gitu ya, ending-endingnya tuh emang pengennya ke sana. Ya pasti apa tuh financial independent gitu-gitu ya pengen juga. Tapi aja aku lebih pengen. Makanya dari dulu sebenarnya aku banyak di kontra juga sama beberapa tim aku tuh. Kayak maksudnya aku tuh pengen cepet-cepet employ orang gitu loh. Tau nggak bro? Aku pengen cepet-cepet employ orang. Jadi terakhir waktu baru ada satu, kita uangnya belum cukup nih. Aku ngeliat kayak, yaudah kita nggak apa mau coba-coba. Aku nyari-nyari juga gitu. Aku nyari-nyari tim. Nyari-nyari tim orang IT lah, orang apa gitu. Nah, pengen soalnya fokusnya itu untuk ngembangin bisnisnya untuk benar. kasih lapangan pekerjaan lagi, tapi bukan kalau orang yang mikirnya uang itu kan kayak ya udah gue punya satu karyawan, nah itu gue peres abis sampai bener-bener dia nggak tidur. Yes. Nanti kalau dia kelalaian dia sampai susah gitu baru kita employ yang lain gitu kan. Nah aku tuh pengennya tuh kayak cepet-cepet lebih banyak orang gitu. Which is harus di-balance juga sih sebenarnya. Soalnya kan kalau misalkan kebanyakan orang juga yang ada ntar bisnisnya bobrok. Bener. Itu tuh, nah, employ karyawan tuh sebenarnya kayak, tau gak sih kasus kayak chicken or egg first? Ayam dulu apa telur dulu? Nah, mau hire karyawan banyak, tapi belum ada uangnya, atau kamu hire karyawan banyak dulu, lalu cari project dan bisa ngerjain projectnya. Nah, bingung kan? Soalnya, jadi itu benar-benar timingnya harus pas dan itu nggak ada jawaban. Menurut aku nggak ada jawaban yang kayak oh ini harus gini, ini harus gitu. Jadi itu tetap sesuai kayak kebutuhan gitu. Kayak oke, I guess kita nambah 3 orang dulu. Oh, I guess kita nambah 10. Oh, kita ada proyek besar. Oke, kita hire banyak gitu atau gimana? Iya. Atau that's good point. Bisa freelance dulu atau apa gitu kan? Yes. Nah itulah itu challenge-nya ini, challenge-nya owner, business owner. Nah, aku ada pertanyaan nih, apa nih? Sering nggak sih? Nah, ini aku tuh sering banget merasa kayak karena kita di zaman sosial media kita tuh sering melihat kayak orang misalnya kayak millennials money basically, kayak orang anak muda penghasilan tinggi sekali, mungkin ada ratusan atau miliaran atau mobilnya bagus atau apa. Pernah nggak itu kamu kayak ngerasa kayak apa ya? Jadi kayak aduh pingin atau kayak minder atau kayak jadi malah gimana atau apa? What do you think about that kayak gitu? Minder sih, minder. Jujur minder banget. Aku maksudnya mau dibilang sampai bagaimanapun kadang-kadang aku udah bilang tuh kayak maksudnya when I've already make a reason to not being minder gitu.
tapi terkadang tuh masih ada agak mindernya karena ya tiba-tiba sekilas aja kan, kayak kita lagi main sosial media tiba-tiba ngeliat ada orang udah bisa uh, punya perusahaan besar masih seumuran kita gitu, terus Iya. besar orangnya udah banyak, kalau gimana ya kadang-kadang minder juga sih. Hmm, Tapi gitu. tapi aku selalu ini juga apa tuh mikirnya kan, pertama semua orang kan ada waktunya sendiri-sendiri lah, jadi Yes. kita nggak bisa samain. Aku sering melihat juga ke orang-orang yang sukses sekarang itu kan, kayak contohnya kayak mostly if we see all the top people tuh, mereka tuh nggak sukses di umuran segini sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa sukses umuran segini, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada tiga kemungkinan. Mungkin dia kerja keras banget, jadi dari kecil tuh emang udah training, dia ngabisin semua waktu dia segala macam tuh buat ini kan, buat kerja gitu, buat menuju targetnya. Ada juga yang show off doang, jadi kayak sebenarnya dia nggak punya apa-apa, tapi aja dia kayak banyak show off. Itu banyak tuh di China banyak. Di China sama di UK juga banyak tuh. Nggak cuma di China, di Indonesia aja banyak. Di Indonesia juga banyak. Kalau di sana tuh banyak yang ada juga yang nyewa mobil tuh buat gaya. Mobil nyewa apa gitu. Nah, terus kalau enggak juga bisa ada yang apa tuh, emang hoki lah. Jadi yang ketiga kan bisa dia punya ide, terus habis itu soalnya bisnis itu kan semua balik lagi ada. Nah, nomor satu apa ya? Yang nomor satunya apa sih? Yang nomor satunya itu dia work his ass off, kayak bener-bener dari kecil. Work hard, Paul. Iya, work hard dari kecil. Jadi emang nggak ada waktu main, nggak ada waktu teman. Kan ada juga yang kayak gitu tuh. Terus ini yang pamer nomor juga. Yang kedua kan emang yang gaya. Jadi kayak di sosial media dia bilang dia punya bisnis ini itu. Padahal aslinya nggak sebagus itu kan juga ada. Iya. Yang ketiga itu kan yang ini, yang emang hoki. Jadi misalkan dia ngejualan, misalkan tadinya dia jualan hand sanitizer, terus belum laku, tiba-tiba corona, dia punya stok banyak banget, boom, tiba-tiba kan hoki gitu. Hoki. Kan nggak ada yang bisa prediksi kan kayak gitu kan, corona gitu-gitu kan nggak ada yang bisa tahu. Iya. Yang hoki juga bisa dari orang tuanya tuh, Pak. Jebret. Oh iya, orang tuanya juga bisa. Iya. Oke. Yang keempat itu bisa juga dari orang tuanya. Cuman aku tuh selalu comeback to my ini sih, kayak bener-bener ngelihat orang-orang tuh yang bener-bener aku respect. Ada beberapa, dulu kan aku sering ganti-ganti sih, aku tergantung lagi demen yang siapa nih. Terakhir aku pernah Tung Desa Moringin, pernah. Orang-orang Indonesia banyak sih aku pernah juga, aku look up tuh. Aku tahun lalu ketemu sama Pak Tung Desem. Iya, kamu ketemu ya? Gila, keren banget. Main ke rumahnya, keren banget. Rumahnya ada helipad-nya, boy. Iya, makanya loh. Gede banget rumahnya itu. Nanti ya, rumah kita ada ini, landasan pacu pesawat ya. Amin ya. Amin. Iya. Ya aku selalu comeback tuh yang orang-orang aku look up tuh sih. Banyak sekarang juga. Terakhir juga Kevin O'Leary juga aku pernah tuh, yang ada di Shark Tank. Ada kayak di Shark Tank itu aku juga pernah ikutin. Aku ganti-ganti sih, tergantung. Kalau misalkan dia udah, maksudnya semua ilmu dia udah keserap, udah kan bolak-balik itu aja kan. Jadi aku ganti orang. Jadi kayak gini, misalkan satu orang kayak kita ini kan punya knowledge-nya segini-segini aja kan. Maksudnya yang bikin kita sukses mungkin ini. Nah, aku nontonin satu orang ini tuh udah keserap semua nih, jadi udah kosong nih, udah nggak ada apa-apanya. Maksudnya aku udah pelajarin semuanya, aku nonton semua video dia tuh bolak-balik gitu aja gitu. Nah, aku ganti kayak orang lain gitu untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi look at other perspektif gitu loh. Nah, beberapa hari ini tuh aku lagi ini aku udah ngefans dari dulu, dari aku kecil sih sebenarnya. Ini tips guys, dengerin guys. Siapa? The Rock, tau nggak? Oh, The Rock. Oh iya, The Rock Johnson. Iya, yang the big guy, man. Iya. Itu. Aduh, itu keren sih. Iya, yang nonton kalau nggak kamu boleh coba ini di YouTube, itu ada satu dia tuh nge-speech di NBA. Kalau nggak salah ke tim Lakers ya, kalau nggak salah tuh. Nah, dia kayak diundang gitu buat jadi special guest mereka gitu, special guest privat. Dia sudah ceritain kayak backstory-nya dia gitu loh. Oke. Oh, Dwayne Johnson. Gimana? Johnson. Kayak gist-nya gimana? Kayak apa? Summary-nya kayak gini. Jadi dia tuh
waktu dia tuh kan sebelum dia main wrestling itu kan tahun dia kan main wrestling itu kan tahun udah umur 29-an gitu kan. Udah lumayan tua gitu. Umur 29 sebelum itu tuh dia pengen banget sebenarnya dari dulu tuh main NFL. Football. Main apa football? American football. Nah, Ya. American football. Dia kan terakhir waktu SMA tuh waktu SMP dia masuk dan dia tuh kayak bener-bener work his ass off gitu loh untuk latihan football. Yes. Untuk latihan football dia bener-bener tuh kayak iyalah dia tuh mau dedikasi mau jadi professional football player. Dan emang terbukti tuh dia bagus terus tuh, lanjut terus. Sampai akhirnya tuh dia sebelum ada tuh kayak league yang bener-bener masuk ke turnamen besarnya di US. Kan dipilih tuh bener-bener orang yang murid-muridnya tuh yang murid-murid apa tuh? Member-membernya tuh player-playernya yang udah top-top semua kan. Yes. Akhirnya dia tuh didepak karena digantiin satu anak, dia udah umur 26. Dia didepak digantiin sama satu anak umur 23 tahun. Oh, kenapa? Karena ya kalau menurut coachnya dia kurang dibandingin anaknya. Oke. Nah, I see. dan itu benar-benar nge-crush dream dia banget. Dia kan dari dulu kan emang pemikiran ingin jadi pemain football. Dan dia waktu umur 26 tuh udah nikah bro. Oke, jadi dia punya istri, tanggungan ya. Dia punya tanggungan. Terus dia tuh penghasilan 100% dari NFL. Aduh. Terus dia dipecat lagi, dikeluarin gitu. Iya, dipecat. Udah nggak main lagi tuh. Dan dia mikir-mikir. Turning point-nya gimana itu turning point-nya? Iya, dia kayak gitu kan. Terus jadi dia nggak punya uang, dia pulang dijemput papanya umur 26. Oke. Balik ke rumahnya dia udah nggak bisa nyewa lagi, jadi balik, jadi dia sama istrinya tinggal di rumah orang tuanya. Nah itu jadi tadinya tuh dia udah punya dia terus di rumah kan, di rumah tuh dia mulai mikir-mikir lagi gitu, dia bingung gitu loh, kok hidup gua begini banget gitu loh, kok gua udah mestinya kan gue jadi pemain NFL sukses nih, and then I buy my parents house, I buy my wife's stuff gitu kan, I buy my own things gitu kan. Nah tapi kok malah begini banget gitu. Dia akhirnya di rumah tuh dia kebuka, dia ngeliat dompetnya dia tuh beli makan aja nggak ada, katanya tuh dia punya dia ada $5, ada note $5, terus ada $1 koin, sama ada beberapa pens, dia buletin jadi 7 katanya. Sampai nggak punya uang gitu ya. Iya, Dwayne Johnson. Terus gimana itu tiba-tiba jadi sukses? Nah, terus akhirnya tuh dia mikir-mikir lagi kan, dia udah nggak masuk NFL lagi karena emang apa tuh ya namanya udah jelek lah kan, di depak kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan di employee sama yang lain juga gajinya lebih kecil daripada yang sebelumnya. Ada yang mau dia. Nah, terus akhirnya tuh papanya kan wrestler tuh, bapaknya. Professional wrestler. Akhirnya dia minta diajarin wrestling. Dia makanya baru masuk ke wrestling bisnis tuh, masuk ke WWE gitu kan. Nah, itu gara-gara papanya. Oke. Dia diajarin, terus dia mulai merantau pelan-pelan kan, sampai dia udah agak lumayan terkenal. Dia katanya nggak tahu, this is gut feeling kata dia. Dari gut feeling itu dia harus keluar WWE, dia harus keluar wrestling. Dia mau masuk ke entertainment industry. Oke, jadi artis makanya. Dia maunya main film. Ini lagi ngobrolin tentang Dwayne Johnson. Ini ada yang tanya-tanya. Oh iya. Ada baru join. Ini lagi ngobrolin The Rock dari kisah pertama dia dari bawah kenapa bisa jadi sukses gitu. Tadi aku sempat tanya Ryan kayak gimana sih? Now, that big guy. Oh my gosh, yeah. Aku tanya Ryan tadi kayak gimana sih menurut Ryan kayak kan kita zaman sosial media tuh terlalu kayak banyak orang tuh yang kayak kadang show off kayak kesuksesan mereka atau apa, itu gimana sih? Nah kalau Ryan tuh bilang kayak yang penting tuh berdasarkan waktunya, orang tuh punya waktu yang masing-masing. Aku setuju banget. Aku dulu awalnya juga mungkin kayak lihat kayak wah teman aku ada yang misalnya sukses, tiba-tiba udah punya mobil beli sendiri atau apa. It's okay, it's their own it's their own thing. Kalau mereka mau beli sendiri ya nggak apa-apa, itu keren. I'm happy for them. Itu malah pertamanya ketika aku lihat itu awalnya aku minder mungkin. Iya. Nah, tapi setelah udah berlangsung beberapa lama, I learned that actually we could use
orang lain punya achievement atau prestasi mereka sebagai suatu inspirasi atau referensi. Jadi jangan menjadikan prestasi orang tuh malah jadi membuat kita minder, tapi malah membuat semangat gitu ya, memotivasi gitu. Gimana sih kok bisa? Dan bener banget kata Ryan, setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Ada salah satu arsitek terkenal, namanya Zaha Hadid. Dia itu pertama kali ngerjain project-nya itu umur 39 tahun, apa mulai 40 tahun. Itu project pertama. Project pertamanya umur segitu. Iya. Nih, tapi dia akhirnya menang salah satu penghargaan arsitek tertinggi di dunia. Jadi dia emang jadi kayak come on guys, kita baru umur berapa nih? Ada yang umurnya mungkin baru 20-an, di bawah 20, ada yang lebih dari itu. Nih aku tunjukin orangnya ini udah tua ya. Tapi projectnya nih guys. Dari umur 40 sampai 60 dia udah bikin kerjaannya bagus-bagus banget. Ini pertama kali bikin project umur 40-an, sekitar 30 akhir atau 40 tahun. Jadi guys, dari sini aku belajar bahwa orang tuh punya waktunya masing-masing. Kamu jangan merasa kayak kalau wah temenku udah sukses, terus aku kok kayak nggak punya apa-apa ya. Nggak, itu it's nothing. Jangan jadikan itu sebagai buat kalian minder, tapi buat kalian tuh malah inspirasi untuk kalian bangkit lagi gitu. Jadi aku waktu lihat arsitek ini kayak aku waktu itu merasa kayak, waduh ini aku kapan ya jadi arsitek yang sukses atau apa gitu. Tapi Zaha Hadid yang arsitek katanya kayak ada orang bilang paling sukses di dunia aja baru bikin proyek pertama umur 40. Jadi kalau kita bisa bikin proyek pertama kita umur 25, 24, itu udah bersyukur banget guys. Kita udah way ahead of Zaha Hadid. Gitu. Iya gitu. Apa tuh? Iya, yang intinya si The Rocket itu endingnya dia kayaknya tuh dia awal-awal pemain film pun filmnya katanya down semua, nggak ada yang box office, nggak ada yang sukses. Dia bener-bener dia bingung hidupnya tuh mau dikemanain gitu loh. Yes. Nah, itu umur 35-an loh. Masih bingung loh dia. Sampai akhirnya hampir umur 40-an gitu baru dia diundang main Fast and Furious. Di situ baru itu yang bikin dia booming. Yes. Jadi dia tahu momen kapan harus pindahnya itu ya. Dia katanya nggak setuju. Banyak yang bilang orang tuanya pun pada nggak setuju sama dia sebenarnya. Karena WWE itu atau entertainment-nya? Yang WWE. Oke. Kenapa? Maksudnya katanya nggak setujunya karena you've already made a career and you're throwing all away gitu loh. Kita udah berusaha di satu karir ini, tapi akhirnya kita buang begitu aja gitu loh. Kita nggak ada bikin apa kayak gitu loh. Yes. I see. Dia That's interesting. Mulai suatu karir baru yang dia aja belum ada awalnya gitu. I see. That's inspiring sih. Jadi walaupun awalnya ditepak dari NFL tapi bisa bangkit gitu. Iya, makanya gila kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kalau mau dibilangin banyak banget orang-orang yang gitu. Kalau misalkan kita ngeliatin ya orang-orang yang kita lupa banget sekarang tuh kayak misalkan yang Ray Kroc juga kan, kamu tahu kan itu yang punya McDonald's. Dia kan juga umur yang punya McDonald's. Ray Kroc. Oke. Yang beli McDonald's dari McDonald's Brothers. Yeah. Nah, itu kan juga umur berapa tuh? Umur 50 apa 60-an tuh dia baru beli McDonald's. Terus suksesnya juga baru umur 60-an waktu dia. Yes. Colonel Sanders berapa tuh? 60 apa 70 ya? Iya. Kayak yang aku kaget banget tuh ya, ini yang lagi hot topic guys, ini Elon Musk. Iya. Bayangin, bayangin guys. Itu aku ingat banget, aku waktu berangkat ke US, aku kan ke US tuh tahun 2014. Itu perusahaannya masih kecil, kayak Tesla tuh udah ada di Amerika tapi dikit banget mobilnya. Terus dia kayak, aku lupa mungkin aku nggak nyampe 100 terkaya di dunia, atau kalau masuk pun nggak tinggi gitu. Terus tapi naik terus tiba-tiba pelan banget. Terus aku masih ingat waktu itu tahun 2016, terus aku kayak dia masuk kayak atau tahun berapa masuk kayak 40 terkaya di dunia. Dan di situ kayak aku lihat ini padahal aku rasa kayak teknologi ini bisa lompat tinggi banget gitu. Tapi kenapa orang ini belum lompat? Nah,
Ternyata guys, pas tahun 2019, pertama itu 2016 itu 16-17 tuh Jeff Bezos jadi nomor 1 yang punya Amazon. Iya. Kaget sih itu. Terus udah kayak nggak mungkin lah ada yang ngalahin kayaknya 1.000 triliun Udah gitu gila, kan. udah terlalu Udah gila itu. Tiba-tiba Elon Musk dari berapa 30 lompat ke 10 besar. Terus kemarin lompat nomor 2 dan baru aja bulan ini nomor 1. Gila banget. Gila, That was so cool. parah. Keren banget. Tahun ini naik berapa kali? 8 kali lipat atau something like. Ayo kayak naik Gila banget. Soalnya gila banget. Dulu tuh Hmm. banyak yang nggak banding-bandingin dia dulu kan sama Iron Man gitu kan. Tapi aku bilang Yes. kayak enggak lah. Kekayaannya tuh Yeah. kecil banget gitu dibandingin orang-orang kaya yang lainnya gitu. Yes. List itu. Terutama ini kalau yang Jeff Bezos itu udah bener banget nggak mungkin. Itu aku kepikiran juga nggak mungkin ada yang bisa ngalahin. Nggak mungkin ada yang bisa ngalahin. Berkali-kali lipatnya Bill Gates saya berkali-kali lipat di atas dia gitu loh. Jadi nggak mungkin. Yes. Nah terus tiba-tiba si Elon Musk nggak tahu dari mana, nggak ngerti dia cuma keluarin mobil. Iya, dia cuma keluarin mobil Tesla Model Y doang, terus nggak lama langsung. Iya. Yes, itu Gila. gila banget. Tapi ya, Gila. that's really inspiring. Iya sih. Elon Musk. Ya, kapan-kapan ya bro kita. Oh, ya. Amin. Amin. Ini kamu Nggak sekarang apa-apa, apa? tunggu waktu. Kan apa? Ya. Mainan. Nanti in the future mungkin bikin mobil yang beneran ya, Bo ya. Amin. Pokoknya aku pikirnya sih ke depannya mau mainnya di dunia teknologi sih. Sekarang tuh mainan tuh sebenarnya aku karena udah lumayan familiar, terus karena koneksinya udah ada, dan juga mainan tuh kalau mau dibilang ribetnya tuh nggak beda jauh sebenarnya sama teknologi. Soalnya mainan itu kan banyak ini itu partai-partainya gitu loh. Jadi ini buat aku latihan juga sebenarnya. Yes. Orang ngejualan mainan sama ngejual teknologi tuh, ngejual remote AC gitu-gitu mirip-mirip. Soalnya kita harus tes juga semua mainan yang sebelum kita kirim, sebelum kita kita harus tes gitu-gitu loh. Setuju banget, nggak apa-apa, bener. Saya Elon Musk sendiri, Tesla itu kalau nggak salah itu bukan it's not even awalnya bukan company dia beli gitu. Dan kerjaan awalnya Elon Musk aja pun bukan Tesla. Dulu dia sempat bikin software apa aku lupa, terus dia sempat ikut join PayPal. Jadi dia tuh lompat-lompat juga dan baru sempat up-nya ya setelah 30-40 itu umurnya. Iya. Which is interesting. Iya, Tapi aku percaya apapun yang kita lakuin sekarang ya akan kayak berdampak untuk kemudian hari lah. Anything that we do now would be helpful kayak in the future gitu. Dan aku juga ada mikir kayak gini, ada yang pernah ngomong juga katanya tuh if you are not proud of yourself, aku pakai bahasa Indonesia. Kalau kita nggak bangga dengan diri sendiri, siapa lagi yang bakal bangga gitu loh. Bangganya orang lain tuh nggak bakal berguna kalau kita sendiri nggak bangga sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita soalnya kan nggak ada salahnya, bangga itu kan nggak ada salahnya, asal jangan sombong. Sombong nggak boleh ya. Benar. Berlebihan itu jangan. Tapi kalau misalkan bagi-bagi sombong sedikit aja juga kayak nggak boleh ya. Sama ya. Iya. Gitu sih. That's good. Gila, kita ngomongin macam-macam. Iya, macam-macam boy, dari sekolah sampai kerjaan sampai ini. Ada teman-teman yang punya questions nggak nih? Bisa buka Q&A nggak nih? Teman-teman ada yang minta Q&A. Oh, boleh. Jadi kita ada interaction juga ya. Boleh. Any questions? Ya. Ini Bang. Kak Parama. Kalian gantian dong, boleh juga. Itu bisa di ini tuh. Bisa. Oke. Katanya di UC Berkeley buka jurusan meme ya. Emang bener? Kayak kalau jurusan meme enggak, tapi ada kelas tentang meme. Oke, jadi di UC Berkeley itu ada sih namanya kelasnya DCAL. Itu kelasnya yang ngajar murid-murid gitu. Jadi ada lucu-lucu, ada kelas tentang Harry Potter, ada kelas ngajarin tentang aneh-aneh. Dan ini yang meme juga I think ada. Tapi yang fun fact guys, kayak grup meme sekolah terbesar
at least di US ya, nggak tahu di dunia atau enggak. Itu yang UC Berkeley itu terkenal banget itu. Namanya Berkeley Memes for Edgy Things. So, ya. Bisa kalau mau cek tuh di Facebooknya guys. Itu. Yang lucu banget, Lagi, baru tahu. Kak, kalau misalnya nilai rapotnya ada yang D, ada kemungkinan nggak sih dapat beasiswa di luar? Oke, ini nggak ada jawaban yang kayak, oh, pasti nggak bisa, pasti bisa. Ini tergantung sitkon. Pertanyaan pertama aku, kenapa kamu dapat D? Gitu. Apakah terus ketika kamu dapat D itu berapa D-nya? Apakah nilai kamu lainnya, misalnya kamu dapat D 1, tapi waktu itu karena kamu bisa cerita karena kamu lagi sakit atau apa, dan nilai lainnya A+, I think it's fine. Kamu mungkin tetap bisa juga tetap dapat beasiswa gitu. Jadi jangan khawatir kayak, oh aku dapat nilai C atau D, berarti aku nggak bisa sekolah di tempat bagus ya. Jangan mikir gitu. Soalnya aku pernah lihat ada teman aku yang nilainya nggak bagus pun bisa aja masuk sekolah bagus gitu. Gini. Oke. Ini 17 menit yang lalu. Nanya apa tuh? Kak punya motivasi nggak buat kita atas mereka yang nggak suka lihat kita sukses? Oh, buat orang motivasi buat apa tuh? Shika. Oh, punya motivasi nggak buat atas mereka yang nggak suka lihat kita sukses atau berhasil? Well, Haters. Basically ya haters kan? Haters. Oke. Haters, menurut aku, kalau mereka kasih input yang kritikal, yang kritis, yang kayak membangun, kadang kamu bisa dengerin. Tapi kalau itu menjatuhkan kamu, I would say, you have your own path, and just go for your own path. Kamu fokus ke your own path gitu. Jadi bedain ada kritik, apa ya? Orang memberi kritik yang membangun dan menjatuhkan. Kalau aku yang menjatuhkan, aku biasanya nggak dengerin. Tapi kalau yang membangun, aku bakal koreksi, kayak refleksi diri aku sendiri. Aku mau gimana, Ryan? Kayak kamu, ini BTW Ryan nih congrats banget nih. Abis dapat 100k subscriber Thank you. on YouTube. Oh my god. Ini gue masih jauh banget sih. Gue masih kayak, udah jarang aku udah nggak upload. Tapi anyway, congratulations Thank you. Ryan. Nah, tapi kayak kita bikin YouTube channel gitu. Kan mau ada 1 juta orang yang suka pun, biasanya pasti ya at least ada 1 orang pun yang masih kayak haters gitu. Nah, kamu gimana cara itunya, Ryan? Kalau aku sendiri sih gimana ya? Aku sih mungkin udah agak kebal ya. Kalau dulu tuh aku kan pertama kali main YouTube itu kan pas aku pas SMP 1. Pertama kali aku main YouTube tuh bener-bener YouTube tuh pas baru ada. Nggak lama pas mulai booming YouTuber Indonesia masih jarang banget, skinny Indonesia saya belum masuk tuh. Oh, kamu tuh mulai awal banget. Aku tuh bener-bener waktu dulu banget karena aku punya temen, dia tuh nggak tahu kenapa pokoknya ngiseng-ngiseng bisa tahu YouTube gitu loh. Jadi akhirnya aku bisa, jadi aku tahu YouTube dulu tuh banyak kan orang-orang luar negeri semua tuh. Dulu yang masih top subscribe tuh awal-awal tuh si Ryan Higa. Oh iya, I watch that. Kamu udah nge-post video belum itu? Udah. Aku tuh waktu masih kecil tuh pengennya jadi YouTuber. Cita-citanya jadi YouTuber. How to be cute for a girl. Oh my god. Gila, itu 10 tahun yang lalu. Fun fact, itu bukan video pertamanya aku. Video pertamanya aku way before that. Tapi ada di channel aku yang disensor gitu. Channel aku yang lain. Iya. Nah, boleh nonton gitu. nggak kita tuh? Nanti kapan. Keren. Tapi keren banget sih. Kalau aku sih mikirnya kalau dulu tuh waktu masih kecil namanya masih anak-anak kan juga hatersnya gila, masa umur masih kecil aja gitu trying to make fun videos on YouTube gitu udah banyak haternya, bro. Iya. Orang-orang tuh banyak yang nggak suka komen-komen itu parah-parah gitu loh. Kan aku cuma anak kecil gitu loh, nggak ngerti gitu bikin video aja masih ngikut-ngikut strip orang gitu loh.
Nah tapi Kesalak ya gua, orang-orang kesalak. oke. tenang. Nafas. Oke. Siap. Oke. Oke, mantap. Iya. Nah, iya gitu sih. Nah, tapi makin kesini tuh pas kan sempat aku kan dulu pengen banget YouTube tuh, terus aku bener-bener fokusin banget ke YouTube sampai akhirnya tuh aku pas SMA tuh mau ngambil level aku stop akhirnya nge-YouTube. Udahlah, nggak mau jadi YouTuber gitu, capek. Mau jadi programmer aja gitu loh. Asik. Nah, ya udah akhirnya stop nge-YouTube. Tapi ya udah bisa dibilang udah ini sih. Aku tuh kalau orang tuh yang nggak suka tuh aku bodo amat, nggak peduli. Aku tuh sering mikirnya gini loh, kalau apapun yang kita lakuin, mau bagus atau jelek, mau kita ngelakuin hal-hal yang buruk pun pasti ada yang seneng, ada yang nggak seneng gitu. Yes. Jadi Setuju. dan orang yang nggak suka tuh pasti selalu ada. Jadi Yes. mau kita nggak ngapa-ngapain pun pasti ada yang nggak suka gitu loh. Jadi nggak bisa diapa-apain gitu loh. Itu bener banget. Itu aku dilema awal aku waktu mau bikin YouTube channel. Jadi waktu itu kan kayak waktu aku diterima itu ada juga kayak kenapa editor gitu kan. Karena the reason aku mau share itu kan ya pingin membantu teman-teman, kayak aku bisa diterima di 11 universitas dapat beasiswa, aku juga pingin membagi lagi ke orang Indonesia juga biar bisa lebih banyak orang bisa sekolah di luar negeri dengan beasiswa gitu. Iya. Tapi tetap aja ada yang haters gitu. Nah, dari situ pun akhirnya yang kamu omongin bener banget. Jadi aku mikirnya kayak aku nggak mau, pilihannya dua, aku nggak usah sharing ke orang-orang, mungkin nggak ada haters, atau ya ada juga, atau aku mau sharing ke orang juga mungkin tetap bakal ada haters juga gitu. Jadi lebih baik kita berbuat baik, nggak apa-apa gitu. Kalau ada haters pun ya itu emang part of the life, nanti ya yang nggak usah didengerin gitu. I think that's so true. Iya gitu sih. Jadi ya gitulah. Jadi nggak usah dengerin lah. Kalau nggak ya biarin lah gitu. Harus fokus aja ke targetnya kita, jangan fokus ke kata-kata orang. Soalnya yang benar. kita harus kesulitan diri kita sendiri, bukan kata-kata orang. Yes, benar. Mantap. Next. Asik. Next question. Tadi ada yang tanya, ada rencana bikin project bersama nggak? Wow. Project bersama. Our first project was Ryan's video. Udah di-post deh. Ini projectnya kita yang bersama nih, sama Ryan sama Leo. Yang punya aku belum aku post. Tapi ya. Oh iya. I plan to post within this few months lah. Banyak yang belum diedit. Aduh, now I feel you sih, kayak kamu kan sempat bilang kayak, oh Ray, kenapa kamu sempat vakum kayak berapa bulan gitu kan? Katanya kamu lagi sibuk. Nah, ini aku juga ngerasain kayak similar position. Iya gitu sih. Soalnya kan kalau mau ngedit itu kan benar-benar kita harus in the zone. Benar-benar kayak kita lagi ngedit terus gitu kan, fokus ngedit. Yes. Kalau enggak, feelnya nggak dapet. Kecuali kalau kita mau ngasal ngedit terus ngasal upload, tapi kan kasian penontonnya juga nggak dapet feel serunya itu kan. Iya. Gitu. Ada question lagi? Kita bikin ini, kita bikin arsitek bersama. Aku bikin pabrik, kamu bikin arsitek. Boleh lah. Anjay. Oh, boleh, amin. Nanti let me know when you want to build one. Nanti lu bikin headquarter Proto HQ. Oh, nanti yang gonna be like the best building, you know. Amin. Yeah. One day. Amin. Yeah, amin. Yes, one day. Dia bilang kok warnain mukanya bersih banget. Nggak, aku ini udah filter. Tau kan ini dia pemasang sudah di. Filternya apa sih lu? Nggak tahu ini iseng-iseng ada bisa filter aku juga baru tahu. Oh, oke. Kok kayak cewek malah gua. Nggak usah pakai filter gua. Asik. Mantap guys. Udah lama banget nggak ketemu sama Ryan. Iya ini udah setengah tahun ya kita. Nanti kalau kita kalau nanti ada chance lah, nanti kita someday ketemu mostly lagi. karena corona sih, jadi sekarang tuh aku juga agak menghindar
ketemu orang kalau nggak Iya. gitu penting. Soalnya Iya, emang iya, benar-benar. parah men. Sekarang tuh 14.000. Damn, bro. Yes. Heeh, That's a serem lot. banget sih. Makanya Serem. kita ingat teman-teman 3M, woi, harus Iya, jangan iya, lupa iya. masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Penting banget. Tapi aku bersyukur banget ada vaksin sekarang. Yes. Dan apa ya? Ya semoga dengan vaksin ini kiranya kita bisa menghilangkan corona inilah. Jadi kayak pandeminya bisa selesai. Ya, amin deh. Mau Kamu pertanyaan dari- akhirnya renovasi Hah? renovasi kantor udah selesai, Ryan? Kemarin kan renovasi Jadi kayak kantor gini, katanya. renovasi kantornya sebenarnya udah, kalau mau dibilang berapa ya, terakhir aku pernah bilang ke temen aku kayak 80%. But tapi Sorry, agak Jadi yang belum selesai udah itu berapa? tuh- 80. sebenarnya kayak gini, eksterior kan aku nggak gitu, tadinya tuh aku pikir mau bener-bener rombak, jadi kayak mau dibagusin jadi kayak satu kantor besar gitu, tapi nggak jadi karena pertama Iya. modalnya kemahalan, terus aku juga perputaran uangnya belum ada. Hmm. Jadi aku cat doang, depan aku cat bagus aja. Pelan-pelan, Dalamnya, nggak apa-apa. iya, kantor dalamnya itu yang lumayan lah dibagusin dikit, dibesarin, jadi aku besarin. Ada space dulunya nggak tahu ya itu gudang sebelumnya dipakai buat apa, aku nggak tahu, tapi aja itu benar-benar kosong sih, kayak buat gudang nggak jelas gitu sih, aku nggak pakai, jadi Iya. aku jebolin, jadi aku makin besarin. Oh. Yang bawah udah sih, jadi for my team to work is already very, inilah udah nyaman banget di bawah situ. Yes. Tempatnya besar, That's lampunya udah good. oke, tempatnya bagus, kamar mandi juga Yes. bagus banget. Oh. Dan dulu kamar mandinya jelek banget parah. Kamar mandi kayak WC di Kapan-kapan bensin. Iya, kapan-kapan bikin office tour lah, bro. Nanti kalau ini Boleh asik. kalau jadi. Yes. Soalnya yang di ruangan atas itu kan ruangan buat aku, sama ruangan meeting, sama kayak semacam ruangan duduk lah buat kalau ada tamu kayak temen gitu datang. Nah itu yang belum jadi benar karena kita belum, sebenarnya bisa diselesain, tapi aku belum gitu mau selesain karena aku kan jarang di kantor. Jadi sayang juga kalau diselesain ntar nggak ada yang pakai. I see. Sebenarnya tinggal beresin ini doang sih, jadi beli sofa, meja, terus rapiin wallpaper karena masih ada yang bocor dari kemarin tuh belum ketemu nih. Jadi Kontraktornya. kayak basically Oh, kayak di bocornya. atas plafon tuh ada yang bocor. Nah tapi aku nggak tahu itu dari mana bocornya. Padahal udah Oke. dicor gitu, atasnya udah dicor, pokoknya udah bener-bener dipadetin, tapi nggak tahu masih bocor, mungkin dari tetangga sebelah. Udah pakai waterproofing belum nih? Udah pakai waterproofing belum? Udah. Pakai Anodrop. Oke. Iya. Udah. Itu tricky banget sih kalau bocor tuh emang tricky ya. Especially kalau Jadi- udah selesai terus bocor. Waduh, pusing. Iya, makanya ini terus udah dicor bener-bener udah nggak tahu dari mana bro. Jadi paling ntar triknya kita bongkar lagi, jadi atasnya dibongkar, terus dikasih yang lebih tebal aja gitu sih. Yes. Ya, jadi Wah, malah dari konsultasi konstruksi ya. Iya. Asik. Ini Nah, ada tapi- yang tanya. Oh, sorry. Enggak, Pak. Kamu tadi mau tapi apa? Nggak, jadi belum, masih inilah 80%. Nanti kalau udah jadi boleh kapan-kapan gitu. Sip. Tunggu. Ini udah minta tips biar nggak salah masuk jurusan. Nah, biar nggak salah tips masuk jurusan, nonton video ini, guys. Kacau. Nah, cara milih That's 4 jurusan. years ago, bro. Iya, 2 menit, guys. Worth it lah. Asik. Untuk Excel CX. Asik. Mantap. Habis itu aku bikin video. Semoga, terakhir. ya. Kamu resolution tahun ini apa, Ryan? Tahun ini resolusinya apa? Pingin apa? What do Jadi you wanna aku achieve? resolusi Seru nih, aku guys, apa ada nih? Asik. resolusi YouTube, ada bisnis, Mm-mm. ada perusahaan, sama ada personal. Yang pertama Bisnis itu sama perusahaan beda ya? Bisnis sama perusahaan jadi dibedain? kayak gini sih, aku bedain personal bisnis itu jadi kayak dimana aku tuh bisa pelajarin suatu cabang yang baru gitu loh. Jadi Yes. aku ada berapa sih start a couple of new business gitu loh tahun ini gitu. Amin. Jadi Sukses. memulai bisnis yang baru.
Kalau perusahaan itu kan aku ada yang PT itu tuh PT Protokop. Nah itu jadi target dari perusahaan PT gitu. Amin, Buat semoga bagian itu. tercapai. Amin. Terus ini ada YouTube sama personal. Kalau personal salah satunya itu mau belajar Mandarinnya mau dilancarin lagi bro. Woi, kamu pengen belajar Mandarin kenapa? Is it because kamu import barang terus kayak you wanna know how to import from like those countries? Jadi kayak gini, pertama tuh tentang import. Import, soalnya kan banyak import dari China. So, apalagi tentang mainan dan ya mainan-mainan itu kan industri paling besarnya di China. Jadi emang pertama untuk di situ dan kedua juga China itu kan emang benar-benar tuh the economy of the world lah, maksudnya semua kayak manufacturing lah kan mostly dari China juga gitu, mau yang dari murah banget yang kualitas jelek sampai yang top itu ada di China juga gitu, yang saingan sama Jerman pun ada gitu kan, saingan iPhone sama aja buatan China men. Iya sekarang jadi kalau Tesla pun beli iPhone tuh bukan China kan. Kok bukan made in USA, cuma design in California tapi made in China. Iya gitu. Nah jadi belajar bahasa Mandarin buat itu sih. Jadi ntar ada rencananya sebenarnya juga aku tuh ada mau ke sana bro. Mau ke China? Sekolah bahasa. Oh, sebenarnya gue tahun lalu Februari itu mau sekolah China, tapi gara-gara Wuhannya mulai pandemi di situ nggak jadi berangkat, cancel sih itu semua cancel, nggak ada penerbangan, nggak ada itu, tutup lockdown. Well, semoga tercapai bro, all the resolutions. I think that's a good way. Ini teman-teman bagus sih teman-teman. Kan kita masih Januari ya, jadi kayak bahas resolusi masih oke lah ya. Jadi kayak kalau aku personally juga bagi resolusi juga per topik. Jadi kayak dari YouTube aku pengen apa, dari sisi apa, misalnya aku kan kadang ngadain webinar atau motivasi mau apa, dari sekolah juga mau apa, dari kerjaan pun mau apa itu. Jadi ada bagiannya masing-masing. I think that's a good way. Kalau kita lihat masalah besar, mungkin pusing ya kalau besar banget. Tapi kalau ketika masalah besar jadiin kecil-kecil, kayak dibagi-bagi, ya akhirnya bisa manageable, bisa dilakuin. I think that's a good point. Okay. Well, nanti gue mungkin bentar lagi I have to go. Tapi mungkin last questions nih. No problem. Apa ini? Kayak how do you see yourself in 5 years, Ryan? Ini kayak how do you see yourself in 5 years? Ryan 5 tahun lagi mau jadi apa gitu? Atau kayak kamu ngeliat diri kamu sebagai apa? It doesn't, or like do you prefer 5 years or 10 years? Kamu 5 tahun atau 10 tahun? Aduh gila, 5 tahunnya udah kelamaan. Sebenarnya enggak sih. Kayak gini. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau kita lewatin aja, kalau kita jalanin aja 1 tahun tuh sebenarnya kerasanya tuh cepet banget. Tapi padahal kalau aku kemarin juga ada satu kayak latihan dimana kayak pas awal-awal 2021 Januari itu aku look back 2020 tuh aku ngapain aja, ketemu siapa aja, segala macam gitu. Banyak loh, kayak maksudnya we've done a lot, walaupun kerasnya cepet banget di rumah aja gitu, tapi we've done a lot gitu. Jadi what do I see myself in 5 years? Yang pasti aku berharapnya I'm still masih punya semangat yang sekarang, karena aku tahu orang-orang tuh ya biasanya baru-baru itu kan banyak semangat, terus lama-lama kan mulai memudar gitu. Nah aku maunya berharapnya dalam 5 tahun ke depan aku masih punya semangat yang sekarang, dan juga yang pasti aku pengen punya not only one perusahaan. Oke. Gitu. Kalau enggak, that's good. Itu kalau bisa tercapai bagus banget sih. Iya, paling itu aja sih. Sementara yang off my head ya. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi sih kurang nih. Kalau mau dibilang jujur tentang YouTube tuh kayak gini ya. Aku mau bilangnya YouTube aku tuh emang I'm doing it for fun. I'm doing it to meet new people. Kayak kan aku bisa ketemu kamu kan karena YouTube, bisa ketemu karena YouTube gitu. Jadi kayak sebenarnya YouTube-nya aku buat hobi sih. Aku bukannya buat kalau udah dapet dapat
bonus ini itu ya bonus lah gitu dari sana dapat award ini itu gitu ya itu bonus tapi tujuan utama aku tuh emang bukan karirnya mau jadi YouTuber sih aku pengen yang tadi pengen buka pekerjaan buat di Indonesia itu dia. Oke. The next Elon Musk ditunggu ya Koko. Amin. Yes. Amin. Siap, mantap. Kalau kamu sendiri gimana? Wah, how do I see myself in 5 years? Yes. Well, firstly, ini kan aku sekolah 3,5 tahun ya S2 sampai 2024 atau 2023 lama. Oke. Program S2 aku lama banget, jadi aku bersyukur dapat beasiswa bisa gratis. Kalau bayar ekor sih guys. Iya, paling kayak mending buat mulai bisnis ya. Ya nanti ditunggulah di video-video berikutnya tentang tips kayak itu. Tapi yang kali ini aku mau bahas kayak kalau in the next 5 years, I think satu aku pengen balik Indonesia. Aku juga pengen start my own company. Mungkin dalam dunia arsitektur, dalam dunia property development, dalam dunia kontraktor, construction, banyak hal. Aku masih belum tahu mau yang kemana. Pokoknya kebagian industri itulah. Yes, industri yang related juga. Dan ya aku juga pengen jalani YouTube ini kayak sebagai lebih more consistently, hopefully bisa meet teman-teman. Aku bersyukur banget bisa ya ketemu teman-teman baru, ketemu Ryan, ketemu Leo, ketemu Jerome dan teman-teman lain dari sini. I think it's so fun. Teman-teman kalau punya mimpi mau start your own YouTube channel, rahasianya it's just start right away guys. Kalau saya mulai aja gitu. Memulai the first video itu yang paling susah, tapi the next after should be much easier. Jadi gitu sih. I think I would see myself start my own company in the next 5 years gitu. Amin, gila, mantap. Aduh. Nanti kita kerja sama lah bro. Lu bikin pabrik, gue yang bikin, atau lu bikin headquarter, I'm gonna design for you. Oke, ya amin bisa bro, bisa. Baru tahu apa tadi? Enggak, tadi aku kira tuh di S2 tuh in your jurusan tuh emang 3 years ya? Ya, jadi kalau arsitektur tuh lama banget. Itu udah kayak lawyer, udah kayak pengacara sekolah ya. Pilihannya ada 2 macam. Aku S1 yang 4 tahun. Pokoknya arsitek tuh sekitar 7 tahun kalau sampai master. Nah, S1 aku 4 tahun, jadi S2-nya 3,5 di Harvard. Atau kalau di sekolah bisa 3. Tapi kalau aku sekolah S1 5 tahun, S2-nya 2 tahun gitu. Gitu. Okay. Nah, ini aku programnya 3,5. Nah, makanya aku tuh bersyukur banget sebenarnya karena COVID ini ada positifnya. Aku kayak di Indonesia sama keluarga, aku masih bisa start my own thing, bisa belajar bisnis juga dan lain-lain. Jadi ini aku setahun terpaksa di Indonesia karena pandemi. Jadi ya it's okay, aku punya 3,5 tahun. Jadi kalau 1 tahun hilang, aku masih punya 2,5 tahun gitu. Kayak nggak di sana. Dan di sini pun aku bersyukur bisa deket sama keluarga, belajar dari satu sama lain gitu sih. Mantap. Oke. Ini last words. Yes, mungkin aku harus balik dulu. Tapi it was so nice to see you, bro. And thank you so much teman-teman yang udah nonton juga the live. Seru banget. Akhirnya bisa ketemu teman-teman juga dan berinteraksi bareng-bareng. Oke. I'll see you guys next time. Bye, Ryan. Oke, thanks a lot, bro. Bye.